Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya. Terputus tadi karena memang ada ya gangguan ya. Sebenarnya kemarin udah beli akun yang berbayar tapi masalah ya. Oke, saya akan kembali share screen. Baik, bismillah. Nah, tadi itu ya, muamalah itu bersifat universal ya, siapapun bisa melakukannya ya. Agama apapun bisa ya. Contoh kalau dalam ekonomi, misalkan ada ekonomi syariah ya, ada transaksi mudharabah, transaksi murabahah, itu bisa dilakukan oleh setiap orang, setiap agama ya, itu bisa ya. Ya bersifat inklusif ya. Dan hari-hari besar agama Islam itu lebih didominasi oleh muamalah ya. Yaitu saling memaafkan, saling mengucapkan ya, mohon maaf lahir batin. Tuh, maaf ya bentar ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Tadi ya, jadi bersifat universal nih muamalah. Lalu ibadah, coba dikebut dikit karena waktunya tinggal dikit lagi ya. Ibadah itu sifatnya dia rinci ya, terinci karena dia sifatnya fix ya. Sehingga dia dibutuhkan hukum yang mendetail ya, kalau ibadah itu. Nah, kalau muamalah itu dia sifatnya global. Tidak terinci kalau muamalah. Nah, ibadah itu peluang ijtihadnya sempit ya. Jadi bahkan bisa jadi tidak ada ya ijtihadnya. Nah, kalau muamalah itu ijtihadnya luas ya. Karena memang muamalah itu ya tergantung kondisi ya. Kenapa ini perban yang harus dibuka ya? Masih juga ya. Gangguan ini ya. Ini ada yang mau gabung kayaknya jadi oke, sepertinya ada gangguan. Ntar ya teman-teman ya. Slide-nya macet ya. Kenapa ini slide-nya nggak mau ya? Oke, definisi fikih muamalah itu fikih ya. Bicara fikih itu artinya pemahaman ya. Pemahaman. Sesuatu yang dipahamkan. Lalu kalau muamalah itu hubungan antar sesama manusia, yaitu muamalah ya. Jadi fikih muamalah itu adalah ya bagaimana pemahaman, aturan ya yang mengatur antara sesama manusia ya, agar terciptanya kemaslahatan ya dalam kehidupan manusia.
Nah, dalam muamalah ini ya, akan adanya beberapa kaidah-kaidah ya. Nah, ini sayangnya macet ini ya. Apa namanya? Saatnya macet ya. Ada beberapa kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan ya dalam bermuamalah ya, dan kita juga harus tahu ya perbedaan antara muamalah dan ibadah. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ibadah itu kaidah dasarnya adalah al-ibadatu al-aslu fil ibadah tahrim ya. Hukum dasar ibadah itu adalah haram ya. Ilah dalila kecuali kalau ada dalil, ada hukum petunjuk yang menyuruh untuk menjalankannya atau adanya perintah untuk melaksanakannya. Contoh misalkan sholat tadi itu ya, sholat subuh. Sholat subuh perintahnya 2 rakaat ya. Maka kita jangan coba-coba sholat subuh 4 rakaat karena itu tidak akan diterima, tidak ada dalilnya ya. Perintahnya 2 ya 2 gitu. Nggak boleh juga jadi 1 ya. Sholat subuh jadi 1 lagi capek nih, ya Allah subuh ngantuk banget 1 aja deh. Ya nggak bisa gitu ya. Atau sebaliknya, eh, semangat banget nih hari ya rasanya, sholat subuh 10 rakaat, nggak boleh ya. Jadi segala sesuatu dalam ibadah itu dia awalnya haram ya, kecuali kalau ada perintahnya ya, ada dalilnya ya, ada perintahnya. Nah, kebalikannya muamalah itu al-aslu fil muamalatil ibahah ya. Hukum dasar dari muamalah itu adalah boleh, mubah ya, ibahah, diperbolehkan. Ilah dan ilah kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya ya. Jadi kebalikannya dari ibadah ya. Kecuali kalau yang haram. Nah, dalam kitab Halal Haram Dr. Yusuf Al-Qardawi itu mengatakan bahwa yang haram itu sedikit ya. Yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Yang bisa merubah halal haram itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang memiliki hak prerogatif ya, yang bisa mengatakan hal dan haram itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya, ada dialog ya antara Rasulullah SAW dengan sahabatnya dahulu itu Adi bin Hatim kalau salah ya. Ketika beliau berdialog dengan sahabatnya Adi bin Hatim yang ketika itu masih beragama Nasrani gitu ya. Nah, Rasulullah mengatakan gini, wahai Adi bin Hatim, Adi bin Hatim ini awalnya tadinya dia ingin kabur gitu, artinya dia ingin menghindar gitu, takut apa namanya, dia berpandangan takut akan dizolimin gitu kan, ternyata enggak, ternyata tidak, dan Rasulullah mengajak dia untuk berdialog gitu kan. Dia menanyakan, wahai Adi bin Hatim, mengapa engkau menyembah pendeta-pendeta kamu gitu kan. Rasulullah bertanya, Adi bin Hatim heran, saya nggak pernah menyembah pendeta-pendeta saya gitu kan. Lalu Adi bin Hatim pun mengatakan, saya tidak pernah, wahai Muhammad, saya nggak pernah menyembah pendeta-pendeta saya gitu kan. Lalu Rasulullah kembali menanyakan, kalau memang kamu tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kamu, kenapa kamu mengikuti segala perintah pendeta-pendeta kamu itu ya, yang hukum yang awalnya halal lalu diharamkan, dan hukum yang haram lalu dihalalkan, dan kalian mengikutinya gitu kan. Nah, itu adalah sama seperti menyembah. Jadi arti menyembah itu bukan hanya sujud di hadapan sesuatu gitu ya. Jadi termasuk menyembah itu ketika kita mentaati sesuatu yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Nah, itu dianggap menyembah ya. Jadi arti hukum menyembah itu bukan hanya kita sujud, bukan hanya kita ruku di hadapan sesuatu, tapi ketika kita menganggap hukum, merubah hukum ya, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, itu dalam kategori menyembah juga ya. Nah, itu ya. Jadi halal haram itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala ya. Merubah halal haram ya berarti kita sama saja sudah tidak menyembah Allah lagi ya. Nah, itulah ya apa namanya kaidah dalam muamalah ya. Dalam kitab Al-Majalah Al-Adilah itu ya, yaitu
mengenai kaidah-kaidah hukum ya, kaidah-kaidah hukum muamalah ya, yang terakhir kodifikasi dari Turki Utsmani kalau salah itu ya. Itu ada 99 kaidah ya dalam bermuamalah ya. Yaitu sayangnya ini saat ini macet ya. Jadi itu ada, yaitu hukum asal dari benda adalah boleh. Hukum asal dari benda itu adalah boleh. Nah, jadi setiap benda yang ada itu hukumnya adalah halal, kecuali kalau ada yang mengharamkannya ya. Lalu banyak lagi ya. Oke, teman-teman, maaf ya, terdistract, ini juga slide-nya macet ya. Jadi ada kaidah-kaidah ya dalam bermuamalah. Ini penting teman-teman sebenarnya. Kalau saya ada filenya, saya akan share ke teman-teman. Jadi ketika kita tahu kaidah-kaidah ini, maka kita akan menjalani kehidupan ini aman ya. Contoh misalkan ketika masa pandemi sekarang ya, ada mungkin yang berbeda pendapat ya, berbeda pendapat mengenai keberkahan menuntut ilmu bertatap langsung gitu ya. Tapi kalau memang kondisinya itu memang benar-benar pandemi dan membahayakan ya, ternyata tuh ada kaidahnya teman-teman ya. Jadi kaidahnya itu menghindari mudorot itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Nah, itu ada tuh kaidahnya ya. Jadi memang menuntut ilmu secara tatap langsung itu memang berkahnya itu luar biasa ya. Itu berkahnya itu nggak bisa tertandingi dibandingkan dengan media Zoom atau dengan media virtual ya. Tapi karena mudorotnya itu lebih besar ya, yaitu terpaparnya virus atau tersebarnya virus ya, maka kaidahnya itu ya, yaitu menghindari mudarat itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Nah, itu ada tuh 99 kaidah. Kayak gini ya. Di save ya. Oke. Karena memang waktu juga ada mau habis ya, dan sepertinya slide ini macet ya. Ini kaidah-kaidah itu sayang sekali. Nanti saya share aja deh ya mengenai materi ini ya ke LMS atau mungkin ke grup ya. Biasanya saya memang selalu ya mengirimkan materi-materi ini di LMS ya, teman-teman bisa download ya. Ya kalau memang seperti itu, mungkin pada pertemuan ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya lupa nih ya, harusnya. Boleh kalau ada yang mau menanyakan, mau bertanya ya. Tidak selalu harus terkait dengan materi, yang penting tentang keislaman boleh. Adakah? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.